Sehat? Alhamdulillah. Lagi ngambil apa ini Kang Demang teh? Daun pisang. Daun pisang. Daun batu. cau, Masya Allah. Ini bagaimana ya, kok saya belum melihat jagung yang tumbuh di sekitaran sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Balai Limur Cianjur. Selamat datang di channel Limur Cianjur ya, Balai ya. Alhamdulillah di siang hari ini saya berada kembali di Kampung Citunggul. Dan Masya Allah Balai ya, sekarang saya disambut dengan kolecer ya, atau beling-beling bambu. Ini Masya Allah, ini hari pertama warga di Kampung Citunggul memasang kolecer ini ya. Naon itu teh? Kolecer teh? Kolecer? Baling-baling? Baling-baling bambu. Ya, baling-baling bambu. Kolecer we sami da. Nah gitu ya. Ini warga Kampung Citunggul dan Kampung Baru yang berinisiatif, dan hampir setiap tahun di akhir tahun atau di awal tahun selalu memasang seperti ini ya. Ini hiburan buat masyarakat di sini juga, Insya Allah luar biasa ya. Oke, Baraya, hari ini kita akan melanjutkan dan melihat perkembangan dari kebunnya Abah Oleh ya. Karena tepat di hari ini mungkin sudah 10 hari setelah penanaman benih jagung. Dan hari ini kita akan melihat perkembangannya. Dan misalkan kalau belum disiangi atau dikoret, kalau bahasa kita mah di sini itu apa ya disebutnya teh? Saya lupa Dibersihan. Ya, dibersihkan seperti itulah dari rumput-rumput liar ya. Sehingga masukan nutrisi untuk anakan jagung itu normal dan sangat bagus. Oke, kita lanjut Bro ya. Ayo. Sehat? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Lagi ngambil apa ini Kang Demang teh? Daun pisang. Daun pisang. Daun batu. cau, masya Allah. Sehat lainnya Kang Demang teh? Alhamdulillah sehat. Oke lah, siap. Siap. Lanjut ah. Enggak. Ada tahu hujan mau bisa naik motor. Nah, alhamdulillah Baraya, kita telah sampai di puncak pegunungan Citunggul. Dan rumah Bah Oleh, Bah Dodo dan Matati sudah kelihatan dari sini. Dan kita berjumpa bersama Kang Demang barusan yang pulang dari berkebun. Kebun dari Pademang itu mungkin kalau dari sini sekitar 700 meteran ya ke arah timur sana. Di atas bekas rumahnya Abah Oleh yang dulu itu ya. Allah, alhamdulillah orangnya baik Kang Demang teh. Oke, Baraya, kita lanjut ke rumahnya Abah Oleh di sana. Ayo. Ini situasi di samping rumahnya Bah Oleh ya. Ini kalau lihat dari atas sini perkembangan kebunnya itu memang ada sedikit yang hijau-hijau ya, tapi belum tahu ini, belum terlihat si pohon jagungnya. Kita akan cek ke bawah ya. Itu yang paling bawah itu terlihat dari sini itu memang hijau-hijau ya, tapi kita nggak tahu itu rumput atau jagung yang tumbuh. Kita akan cek Baraya ke bawah ya, ke bagian bawah, tapi tidak ditemani oleh Bah Oleh karena Bah Oleh menurut Ma Yayah katanya sedang mencari rebung di bagian timur perkampungan ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja ya di sini bagaimana perkembangannya benih jagung yang kita tanam sekitar 10 hari yang lalu itu ya. Kalau biasanya jagung itu kalau sudah 10 hari memang sudah lumayan tinggi ya, sudah terlihat daun-daunnya itu sudah terlihat jelas. Tapi nggak apa-apa, kita cek Baraya ke bawah yuk. Ini bagaimana ya, kok saya belum melihat jagung yang tumbuh di sekitaran sini nih. Apa mungkin ini gagal penanaman kita di beberapa hari yang lalu itu ya? Karena yang tumbuh itu bukan benih jagung, tapi kalau yang kita lihat ini itu sejenis tumbuhan lengkuas gunung ya, tuh yang seperti itu. Saya juga kurang tahu itu namanya apa. Tapi untuk jagungnya sendiri saya belum lihat nih. Kita cek lagi ke bawah Baraya. Hanya beberapa biji yang tumbuh. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau yang lainnya tidak ada sama sekali itu. Biasanya kalau jagung itu, tanam jagung itu hanya mungkin
dalam 1 minggu itu sudah terlihat ya beberapa kemunculan dari benih jagung yang kita tanam kalau biasanya. Tapi ini sudah melewati sekitar 10 hari dan yang tumbuh itu saya lihat baru ini nih. Tapi yang lainnya nggak ada. Ini kalau misalkan pertumbuhannya bagus, mungkin sudah 3 atau 4 daun ya, dan sudah waktunya kita oyos atau kita siangi, dibersihkan kebun ini dari tumbuhan pengganggu lainnya ya, rumput-rumput liar. Nah, karena banyak sekali rumput-rumput liar itu, karena yang tumbuh itu hanya beberapa biji nih seperti ini ya. Tadi di bawah satu, ini mah mungkin yang tumbuh itu tidak sampai 90%, bahkan tidak sampai 10% gitu ya. 90% tidak tumbuh ini mah. Nah, kita saat ini sedang berada di tempat semaian cabai rawit dan tomat Baraya ya. Kalau dilihat dari pertumbuhannya setelah 10 hari penyemaian, ini terlihat memang ya ada potensi untuk tumbuh dan berkembang. Tapi memang karena kemarin itu tidak ditutup dengan helaian daun pisang, kalau biasanya saya pakai daun kelapa ya ditutupnya itu. Jadi kemarin setelah diguyur hujan lebat, si benihnya itu ke bawah arus air, jadi ke bawah tuh ya, tumbuhnya itu di sekitaran selokannya. Jadi di sininya itu kurang, tapi terlihat masih ya ada ya, mungkin untuk 100 atau 200 pohon bisa tumbuh ini, sangat terlihat jelas potensinya masih ada ini. Kita lihat bagian atas mereka. Nah, sudah tumbuh kecambah-kecambah ya. Kalau untuk semaian cabai rawit dan cabai tomat, saya kira mungkin ini bisa ditunggu ya untuk 1 sampai 2 minggu ke depan. Bagaimana perkembangannya nanti. Setelah itu kita akan berfokus ke kebunnya Mbah Oleh yang saya kira di sini tuh gagal ya untuk perkembangannya. Mungkin untuk solusi dari kebunnya Mbah Oleh ini bisa juga ditanam ulang oleh jagung ya, atau kita ganti dengan tanaman yang lain. Kita manfaatkan saja ini nih cabai rawit dan tomat ya. Kalau tumbuh nanti kita perbanyak saja di sini di kebunnya Mbah Oleh yang ditanam jagung itu dengan tanaman cabai rawit dan tomat, atau mungkin nanti di ke bawahnya itu ditambah sama singkong juga, karena singkong itu kemarin saya tanam itu di bagian atasnya saja tuh, kalau ke bawahnya itu tidak. Nah, karena takutnya nanti perkembangannya kecepatan
si daun singkong, jadi menghalangi pertumbuhan dari jagungnya tersebut ya. Tapi kalau seperti ini kita nanti akan tanam singkong di bagian samping kiri dan bawah itu, di tepian pembatas tanahnya itu ya. Kita tanam singkong, lalu kita tanam semaian cabai rawit ini. Dan mudah-mudahan semaian kita yang ini itu tumbuhnya dengan baik ya, dan bisa kita jadikan tumbuhan utama yang kita tanam di kemudian hari di sini nih. Tapi sayang abah olehnya tidak ada karena menurut Bu Yayah itu sedang mencari rebung. Jadi kita tidak bisa bermusyawarah dan berkonsultasi lagi ya. Nah, ini untuk cabai rawit kelihatan sudah mulai tumbuh ya. Untuk bagian atas di kebunnya Bah Oleh ini, karena memang ini bagian yang saya prioritaskan untuk ditanami oleh cabai rawit. Mungkin hanya sekitar 50 pohon yang ditanam di bagian atas ini, tapi perkembangannya lumayan bagus ya. Mungkin ini hanya perlu diberikan nanti tambahan pupuknya. Tapi untuk jagung yang di bagian bawah, ternyata setelah kita amati ya barusan, hanya berapa persen yang tumbuh. Bahkan dalam hitungan saya itu tidak mencapai 2% ya, hanya beberapa biji yang tumbuh itu. Tidak lebih dari 10 pohon. Dan bisa kita katakan bahwa kebun khusus yang menanam jagung itu gagal ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pengalaman kita di kebunnya Bah Oleh ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan mencari solusi yang terbaik untuk kebunnya Bah Oleh ini. Apa yang harus kita tanam selanjutnya. Tapi saya lihat pertumbuhan dari semaian cabai rawit dan tomat lumayan bagus. Kita akan tunggu 1 minggu sampai 2 minggu ke depan bagaimana kelihatannya dari semaian tersebut. Lalu kita tanam di kebun jagung ini ya. Oke, baik Baraya. Mungkin tujuan utama saya ke sini itu sebetulnya ingin ngoyos ya, atau membersihkan, menyiangi kebun ini dari tumbuhan liar. Seperti ini kan banyak ya di bawah itu tuh. Itu rumput liar lagi yang mulai tumbuh, itu kalau tidak cepat-cepat dibersihkan bisa cepat rimbun lagi ya. Tapi karena kenyataannya seperti ini, kita akan berkonsultasi lagi, berdiskusi lagi dengan Abah Oleh dan keluarga bagaimana baiknya tentang kebun ini. Apakah dilanjutkan dengan kebun jagung atau menunggu semaian cabai rawit itu tumbuh. Tapi untuk sementara saya kira cukup sampai di sini ya. Hatur nuhun atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.